Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Cinta Seri dari kelas 11 DCKT 2. Nah, jadi pada video kali ini kita itu akan membahas mengenai Ether Channel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Ether Channel. Nah, di sini kan saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Kita bisa tambahkan dua switch. Saat ini bisa tepat dulu aja. Ini apa saya ganti namanya menjadi switch 2. Nah, di sini saya akan ganti namanya menjadi switch 1 dan switch 2. Lalu kita hubungkan keduanya. Di sini akan saya hubungkan. Nah, di sini saya akan menghubungkan menggunakan 4 kabel. Ini kabel yang pertama. Lalu kabel yang kedua. Yang ketiga. Dan ini yang keempat. Nah, lalu di sini saya akan menghilangkan dulu label interface-nya. Di sini kita bisa ke option, lalu preference. Nah, lalu yang always show port labels, kita hilangkan centangnya. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau hanya satu port yang menyala, yang lainnya itu atau yang ketiganya itu diblokir. Nah, misalkan kalau bandwidth antar switch itu adalah 400 MB, tapi karena hanya satu yang menyala, maka bandwidth-nya itu menjadi 100 MB saja. Nah, untuk mengaktifkannya itu kita perlu menyatukan seluruh port ini. Nah, kita itu untuk menyatukan seluruh port ini kita bisa memakai Ether Channel. Nah, jadi secara fisik itu kita ada 4 kabel, tapi kalau secara logika hanya akan ada satu kabel saja. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang jenis-jenis dari Ether kabel. Nah, Ether kabel sendiri memiliki 3 jenis. Yaitu LACB, lalu ada LAGB, lalu ada layer 3. Nah, di sini itu ada 2 switch dan juga 2 PC. Untuk PCA itu IP-nya 172.168.1.1. Nah, sedangkan untuk PCB yaitu 172.168.1.2. Nah, di sini kan misal switch 1 dan switch 2 itu terhubung melalui fast Ethernet 0/1 yang di sini juga. Nah, misalnya kabel ini itu putus, lalu ada interface lain yaitu yang FA0/2. Nah, misalnya kabel ini sudah tersambung ke FA0/2, terus lalu kabel ini itu tiba-tiba menyala lagi. Nah, kalau misal kabelnya ini nyala juga, kabel yang 0/2 itu nyala. Nah, itu kan misal kirim paket berarti dia itu muter-muter. Nah, kalau paketnya muter-muter itu maka akan terjadi looping. Nah, looping sendiri itu akan berhenti ketika salah satu switch itu ngehang.
Nah, untuk menghindari tersebut, kita itu bisa memblokir salah satu interface-nya. Misalnya kalau yang di sini itu diblokir, nah nanti kan paketnya itu tidak bisa muter-muter karena terjadi looping. Nah, agar lebih aman itu kita langsung saja ke prakteknya. Nah, di sini Nah, di sini itu saya akan tambahkan 3 switch. Nah, kira-kira itu seperti ini. Lalu kita akan pasangkan kabel dari switch 2 ke switch 1. Lalu dari switch 1 ke switch 3. Nah, dari switch 3 ke lalu dari switch 3 ke switch 2. Nah, topologinya itu seperti ini. Nah, terus di sini untuk language-nya itu akan saya nonaktifkan terlebih dahulu. Di sini kita bisa pergi ke option. Lalu kita ke preference. Nah, lalu kita bisa klik yang ini, show link likes. Nah, di sini itu kita hapus saja centangnya. Nah, di sini untuk linknya itu sudah tidak ada. Nah, jadi untuk topologi yang ini kan berarti untuk paketnya itu pasti muter-muter, maka akan terjadi looping. Nah, agar tidak terjadi looping, tadi kita harus memblokir salah satu interface atau salah satu portnya. Nah, untuk menentukan port mana yang mau diblokir ini, itu ada teorinya. Nah, lalu kita ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang teori menentukan blocking port. Nah, misalkan saja untuk switch ini kita namakan dengan switch AA, di sini switch BB, dan ini di sini switch CC. Nah, untuk bilangan desimalnya itu kan 10, yaitu 0 sampai 9. Nah, kalau misalnya A itu angka 10, B 11, dan C itu 12. Nah, lalu untuk mencari port mana yang akan diblokir, kita itu akan mencari dulu root bridge-nya, atau kita bisa katakan rajanya. Nah, cara menentukan root bridge itu dengan cara harus mencari bridge ID-nya terlebih dahulu. Nah, bridge ID itu bisa dicari dengan dua cara, yaitu priority dan juga MAC address terkecil. Nah, untuk priority sendiri, semua switch itu secara default root priority-nya itu sama, yaitu 32768. Nah, jadi untuk menentukan bridge ID, kita itu bisa lihat dari MAC address terkecil. Nah, misalnya tadi untuk switch AA, jadi untuk MAC address-nya itu misalnya 10. Terus yang switch BB itu misalnya MAC address-nya 1111. Nah, lalu untuk yang switch CC misal MAC address-nya itu 1212. Nah, di sini kita harus menentukan dari MAC address terkecil. Berarti MAC address terkecil itu adalah yang switch AA karena dia 1010. Nah, berarti kedua port dari switch AA itu adalah designated port karena kedua portnya itu menyala. Nah, terus berarti kita tinggal dua switch ini, yaitu switch BB dan juga switch CC. Nah, kedua switch ini dinamakan dengan non-port bridge. Nah, di salah satunya akan ada port yang menuju langsung ke design port, yaitu berarti kalau dari switch BB itu yang 0/1, terus kalau dari yang switch CC itu juga sama, yaitu 0/1.
Nah, port yang menuju langsung ke DiskNet port atau port yang menyala dari root bridge itu dinamakan dengan root port. Nah, berarti ini itu dinamakan DiskNet port. Nah, berarti ini tinggal 2 port yang interface-nya ini. Nah, dari 2 interface itu kita bisa cari juga MAC address terkecil. Nah, MAC address terkecilnya itu kan berarti milik yang switch BB karena dia itu MAC addressnya 1111. Nah, kalau yang switch CC itu MAC addressnya 1212. Nah, ini itu dinamakan dengan design port. Karena berarti tinggal yang ini, yang switch CC. Nah, berarti switch CC itu yang port 0,0/2 yang akan diblokir. Nah, karena kan cuma tinggal yang ini. Nah, port yang diblokir itu dinamakan dengan alternate port. Nah, di sini kita bisa langsung praktekkan saja. Nah, untuk melihat MAC address-nya itu kita bisa masuk dulu ke switch 1, lalu ke CLI. Kita ke enable lalu config. Lalu kita bisa ketik to show VLAN. Nah, kita bisa lihat di sini. Lalu bisa kita copy. Nah, lalu kita bisa tambahkan ke note. Nah, lalu kita bisa cek juga di switch 2. Kita ketikkan sama seperti tadi. Lalu kita juga lakukan di switch yang ketiga. Nah, di sini saya sudah melihat MAC address-nya dari setiap switch. Nah, untuk menentukan bagaimana cara melihat MAC address terkecil, kita itu bisa membacanya dari depan. Nah, di sini kan dimulai dari 0 semua. Nah, tetapi kalau yang ketiganya itu C seperti ini, lalu yang ini 0, 0. Nah, jadi kita bisa lihat dari hexadesimal. Nah, kalau C itu bilangannya 12, berarti kan dia besar. Nah, lalu di sini kita coba lihat lagi yang sini. Nah, di sini 1. Di sini 1, di sini 6. Nah, maka yang paling kecil itu berarti switch 2. Nah, switch 2 berarti bisa kita namakan dengan root bridge. Di sini kita akan di terlebih dahulu. Nah, di sini yang root 3 bisa kita switch 3 bisa kita namakan root bridge.
Nah, terus untuk kedua port dari root bridge itu kan pasti menyala. Nah, ini dinamakan dengan designated port. Nah, di sini juga designated port. Nah, lalu dari masing-masing dua switch ini itu kan terhubung ke switch 3. Nah, kita cari jalur tercepat untuk menuju switch 3. Nah, berarti di sini kan melalui FA0/2. Nah, di sini juga melalui FA0/2. Nah, ini itu kita namakan dengan root port. Dikarenakan port tercepat yang menuju ke root bridge. Nah, terus di sini perhatikan tinggal yang 0/1 yang di switch 2 ini. Dan juga 0/1 dari switch 1. Nah, untuk menentukan port mana yang mau diblokir, kita itu harus mencari MAC address terkecil. Nah, di sini kita bisa coba lihat. Di sini 000 dan di sini 00. Nah, keduanya ini 0. Terus yang ketiga ini itu C. Nah, kalau yang di sini itu 6. Nah, tadi C itu nilainya 12. Nah, berarti yang ini itu terbesar. Terus yang 06 ini terkecil. Berarti ini itu di sini dinamakan juga dengan designated port. Seperti ini. Nah, berarti untuk port yang akan diblokir itu yang di switch 1, yang fast ethernetnya itu 0/1. Berarti ini kita namakan dengan alternate port. Nah, kita seperti ini. Nah, untuk melihat apakah ini benar port yang diblokir, kita bisa coba nyalakan di option preference. Lalu kita show link likes seperti ini. Nah, jadi port yang ini itu portnya diblokir, yang dinamakan dengan alternate port. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang COS. Nah, COS itu sebenarnya sama dengan root port, yaitu root tercepat yang bisa terhubung ke root bridge. Nah, root tercepat itu bisa kita lihat dari COS atau bandwidth-nya. Nah, di sini saya akan tambahkan not terlebih dahulu. Nah, di sini itu COS ada 3. Yang pertama ada 10 MB sama dengan 100. Terus ada 100 MB sama dengan 19. Terus ada yang ketiga yaitu 1 GB atau sama dengan 4. Nah, masing-masing jalur ini itu COS-nya 100 MB. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.